Orang kaya kalau nggak jahat ya pembual. Banyak film telah mengestablis soal karakter orang kaya tersebut. Tapi Ryan Johnson dalam Glass Onion membawa soal tersebut lebih tegas lagi. Bertindak sebagai kasus berikutnya dalam petualangan detektif Benoit Blanc, Glass Onion didesain oleh Johnson sebagai sindiran untuk milioner-milioner banci tampil yang kita kenal di era teknologi canggih sekarang ini. Gimana kalau mereka sebenarnya nggak sepintar image yang mereka tampilin? Gimana kalau sebenarnya mereka cuma bayar ide milik orang lain? Gimana kalau sebenarnya mereka nggak punya bakat apa-apa selain ya bakat jual obat, yaitu omong gede dan tampilan yang meyakinkan. Makanya film ini juga serta-merta lucu ketika membahas karakter tersebut dan orang-orang yang nempel kepada dirinya. Yang enjoyable pada sequel Knives Out ini bukan lagi misteri pembunuhannya. Honestly, buatku kasus dan detektif itu sendiri adalah titik lemah dalam penulisan film ini. Melainkan, yang menyenangkan dari film ini adalah saat melihat jaring-jaring pertemanan para karakter yang tampak erat itu mengelupas sendiri dan menampilkan sesuatu yang ternyata begitu rapuh, begitu kosong, persis seperti Glass Onion itu sendiri. Setupnya sih memang murder mystery banget. Sekelompok orang diundang oleh milioner ke villa keren di sebuah pulau. Surat undangannya pun gak tanggung-tanggung. Kotak gede berisi rangkaian puzzle yang kalau dipecahin, maka di dalamnya akan ada undangan personal. Keren banget. Makin kagum lah orang-orang ini dengan si milioner. Walaupun emak-emak aja tuh bisa mecahin puzzle-puzzle tersebut. Tapi ya, karena mereka ini actually teman lama, teman segeng, mereka tetap datang sekarang. Termasuk Andi yang sudah keluar dari grup lantaran mereka tuh cekcok di masa lalu. Nah yang jelas, pusat kelompok mereka memang adalah si milioner teknologi tersebut. Miles yang sukses berat dengan perusahaan Alpha sehingga sekarang dia membantu teman-temannya dalam berbagai rupa. Nah, Miles sebagai hiburan telah merancang game misteri pembunuhan di pulau. Tapi ternyata terjadi pembunuhan beneran. Salah seorang teman mereka terbunuh, diduga keracunan. Nah untungnya bersama mereka hadir detektif Benoit Blanc. Meskipun memang si Miles mengaku tidak mengundang si detektif. Nah Blanc harus menguak hubungan antara masing-masing mereka untuk mengetahui bukan hanya siapa pelaku, tapi juga apa sebenarnya inti dari kasus ini. Ryan Johnson seperti tidak mau terjebak di penggarapan murder mystery yang itu-itu melulu. Whodunit yang cuma sekedar mengungkap siapa pelaku. Terutama si Johnson tidak mau kali ini filmnya terasa seperti replika dari film yang pertama. Sure, ada beberapa resep yang dipakai kembali olehnya. Kayak film ini punya jajaran cast yang rame. Selain Daniel Craig yang kembali memerankan detektif yang dandy dan punya aksen tersendiri, Glass Onion berisi segudang aktor lagi yang total meranin karakter mereka dengan tipe dan kekhasan masing-masing. Batista, di sini dia jadi tipe nerd yang unik, yang tiba-tiba got big gitu. Nah, dia ini kayak golongan yang nggak percaya COVID dan percayanya pada hak megang pistol. Nah, karena film ini nyindir orang kaya, maka otomatis juga berarti film ini membidik kelas sosial atas lainnya, seperti politisi. Karakter Catherine Hahn literally seorang senator cewek yang cuma peduli terhadap citra dan elektabilitasnya untuk pemilu. Selain mereka juga ada scientist yang diperankan oleh Leslie Odom Jr. yang kayaknya dia tuh manut-manut aja sama Miles karena ya Miles yang punya dana untuk researchnya dia. Kate Hudson di sini malah meranin model yang pikirannya tuh zong banget gitu. Sampai dia bisa-bisanya mengira sweatshop itu adalah pabrik tempat bikin sweatpants. Nah ada banyak lagi karakter yang tak kalah unik dan cameo yang gak kalah bikin kita excitednya. Malah ada satu juga karakter yang cuma sebenarnya numpang tinggal di tempat itu, sesekali muncul di background untuk komedi singkat. Nah sampai sekarang aku masih bingung kenapa ada karakter itu, kepentingannya apa. Cuma ya dimaklumkan saja, itu untuk lucu-lucuan saja gitu kan. Nah vibe dan tone pun basically masih mirip dengan film yang pertama sebenarnya. Hanya tentu saja yang namanya sequel pengen tampil lebih besar daripada film pertama. Apalagi cerita kali ini konteksnya adalah tentang orang yang beriak tapi tak dalam. Nah, maka panggung cerita kali ini dibikin lebih mentereng, lebih wah. Bangunan tempat mereka tinggal sangat mewah.
Mulai dari mobil kinclong, benda kaca raksasa, sampai lukisan Mona Lisa asli dipajang oleh Miles di tempat tersebut. Kesan dilebih-lebihkan ini membuat film terasa semakin kocak. Dan menonton semua itu sambil menunggu kasus apa yang bakal terjadi, rasanya memang cukup fresh. Film ini masih belum bikin kita bosan meskipun tahun ini tuh ada film badis yang juga cerita misteri pembunuhan dengan sindiran kelas sosial, tapi actually lebih solid dalam bercerita. Film Glass Onion begitu khawatir mengulangi rutinitas cerita yang sama, sehingga dia mati-matian berusaha mencari cara yang unik untuk menampung misteri pembunuhan dan terutama sindiran kelas sosial tersebut. Johnson nggak sadar, dengan begitu dia justru jadi terjebak dan sendirinya membuat sesuatu yang juga seperti Glass Onion itu sendiri. Indonesia mengenal pepatah air beriak tanda tak dalam untuk mengumpamakan orang yang gede omong doang, tapi isi otaknya kosong. Orang Barat nggak punya pepatah tersebut, makanya film ini menggunakan simbol Glass Onion, ornamen mewah dari kaca yang tampak begitu kompleks, namun semua orang bisa melihat benda itu kosong di dalamnya. Nah, begitulah film ini mendeskripsikan miliuner teknologi seperti Miles, bahwa semua kemewahan dan kecanggihan itu hanya ilusi. Dan itu juga tidak terbatas pada barang-barang saja, karena film ini juga memperdengarkan kekosongan itu lewat dialog. Miles menggunakan istilah-istilah keren dalam speech-nya, padahal penggunaan kata tersebut tidak tepat. Ironi lantas didatangkan dari dia yang merasa hebat sebagai disruptor, tapi ternyata sendirinya segampang itu dihancurkan karena deep inside dia tuh nggak punya apa-apa di dalam sana. Nah, Glass Onion tidak bercerita dengan struktur 3 babak tradisional. Pembunuhannya baru terjadi di midpoint cerita, seperti pada film Death on the Nile, tapi Johnson tidak lantas melanjutkan ke sekuen 3 babak berikutnya. Karena di ceritanya kali ini, midpoint bukanlah point of no return, melainkan justru dijadikan poin saat cerita mulai bergerak return kembali ke awal. Sekuen taktik baru film ini literally adalah perspektif baru yang kita lihat pada detektif Blank sendiri. Sebab di titik itu kita dibawa kembali saat dia masih di rumah, menerima undangan, dan ternyata dia tuh sudah nyusun rencana tersendiri. Ternyata dia datang ke pulau itu tidak seorang baru yang kita sangka gitu. Glass Onion seperti terbagi atas 2 bagian. Sejam pertama kita masuk ke Circle Miles sebagai outsider bareng-bareng Blank. Kita sama-sama dengannya berusaha menyimak siapa orang-orang di sana. Lalu sejam kedua kita hanya menonton Blank ternyata. Kita terlepas dari dia karena ternyata dia juga sudah punya rahasia. Dia bergerak sendiri sebenarnya. Cerita Blank kali ini bahkan bukan tentang dia mecahin kasus pembunuhan. Aku malah mendapat kesan Blank ada di sana hanya untuk mencari bukti bahwa Miles memang salah dan dia memang pelaku pada saat malam itu. Oh bukan, aku salah. Bahkan bukan Blank yang menemukan bukti dia di sana sebagai pelaku. Blank cuma di sana untuk mengulur waktu, dan karena dia dituliskan cerdas, maka saat mengulur waktu tersebut dia menemukan jawaban atas misteri pembunuhan. Aneh memang cerita film ini terbangun. Aku mulai merasa aneh itu saat Blank mengenyahkan gitu saja pertanyaan karakter soal kenapa ini korban kita mati. Si Blank itu cuma menjawab, untuk tahu itu kita harus otopsi katanya. Kan aneh banget bahwa ada seorang detektif tapi dia tuh nggak kayak mikirin lebih lanjut ketika ada orang yang mati kayak kecekek seolah keracunan. Padahal dia tahu di antara mereka itu adalah kelompok orang yang punya motif untuk saling menyakiti. Ini kalau cerita detektif Conan, pasti si Conannya langsung ngendus-ngendus korban, ngendus-ngendus gelas, meriksa apapun yang bisa jadi identifikasi untuk racun. Nyelidiki di mana, dari mana, dan kapan naruh racunnya gitu. Soalnya kan bahaya kalau itu memang racun dan korbannya bisa salah incar di antara sebanyak orang. Nah apalagi kalau ternyata racunnya itu tidak diketahui gitu kan, belum dia tahu ciri-cirinya. Fokus cerita pasti Conan mencari tahu senjata pembunuhnya apa. Tapi di sini Benoit Blanc nggak peduli sama semua itu. Naskah memang punya alasan untuk membuat Blanc tidak tertarik soal tersebut. Namun itu juga lantas membuat Blanc terlihat seperti detektif yang kurang cakap. Kalau dia langsung nyelidikin, pastilah senjata pembunuh yang ternyata sepele tersebut langsung ketahuan dan pembunuhan lain serta kejadian-kejadian berikutnya tidak perlu terjadi lagi di film ini. Film bisa langsung masuk ke babak 3 dan tamat. Maka dari itulah aku nyadar bukan Blanc yang sebenarnya nggak cakap.
Blank jadi tampil sembrono kayak gitu karena naskahnya lah yang masih anak bawang dalam menggarap misterinya sekaligus sindiran. Naskah yang tidak lagi benar-benar peduli sama misteri, melainkan cuma pengen masukin sindiran ke milioner saja. Struktur berlapis kayak bawang yang dilakukan Johnson tadi sebenarnya dilakukan untuk menutupi kelemahan cerita pembunuhan. Seperti ku bilang, kalau dalam situasi normal, detektif seperti Blank pasti akan bisa menebak apa yang terjadi di ruang TKP itu dengan cepat. Nah, cerita ini tidak punya puncak dalam misteri pembunuhannya. Konflik dan misterinya justru datang dari siapa sebenarnya si Andy. Nah, itulah yang diusahakan oleh film untuk terceritakan secara dramatis oleh struktur ceritanya. Apakah film berhasil untuk itu? Ya, aku bilang untuk ngasih kejutan-kejutan dan untuk bikin kita tetap melek karena fresh, ya berhasil film ini. Tapi, struktur begini tuh ternyata tidak ngasih apa-apa untuk development karakter. Blank tidak mengalami pembelajaran apa-apa. Bisa kita bandingkan dia dengan Poirot di Death on the Nile, yang sambil mecahin kasus, detektif tersebut juga dibikin semakin mengerti bahwa cinta bisa membuat orang rela melakukan apa saja. Nah, di sini si Blank dia ngaku dia payah dalam dumb game, dalam game-game bego, dan sampai di akhir dia masih tetap payah karena tidak bisa mecahin kasus dari pertama. Yang dilakukan Blank di sini seperti kebalikan dari detektif lain. Blank menebak cara pembunuhnya dari pelaku yang sudah ia curigai sebelumnya, bukan dari menyelidiki kasus kemudian menyimpulkan siapa pelakunya. Dan si pelaku sendiri, si Miles, juga tidak kelihatan sadar akan kesalahannya gitu. Karakter lain pun juga tetap seperti mereka di awal, bahwa begitu tidak bisa berlindung di balik orang, mereka ninggalin orang tersebut. Jadi ya setelah layer-layer dan gaya cerita wah-wahnya, sindiran-sindiran untuk milionernya dikupas, film ini benar-benar kosong juga ternyata di tengahnya bagi para karakter. Bukti satu lagi film ini tidak care sama misterinya adalah kita juga dibuat langsung tahu kalau pelakunya adalah Miles. Film dengan berani memperlihatkan momen-momen penting pembunuhan. Penonton yang terbiasa menatap layar dengan total yang jeli akan langsung bisa melihat keterangan Miles itu nggak sesuai dengan kenyataan. Terlebih kan film ini tayangnya bukan di bioskop, jadi adegan-adegan tersebut bisa langsung kita konfirmasi ulang. Nah, jadi in the end, jika misteri tersebut sedari awal tidak pernah diniatkan sebagai misteri, yang ditonton pada film ini sebenarnya cuma sindiran buat orang-orang kayak Miles saja. Sindiran yang dilakukan cuma dengan gaya, tanpa development karakter manapun, padahal karakternya banyak. Detektifnya aja tak lagi tampak demikian hebat selesai film ini. Tampaknya film ini melakukan itu kan awalnya karena tidak mau misteri pembunuhannya tampak itu-itu melulu. Tapi mereka tidak memperhitungkan bahwa film tentang sindiran kelas sosial pun sudah banyak dilakukan. Like Triangle of Sadness tahun 2022 juga melakukan sindiran kepada orang kaya dengan lebih baik dan lebih kocak karena di situ ada development dan meskipun kritikannya tajam, sindirannya tajam, tapi tidak lupa film ini menyeimbangkan. Badis juga melakukan gubahan misteri dengan lebih solid, tapi juga dengan pesan sosial yang gak kalah kocaknya. Jadi ya, film ini meluangkan banyak waktu untuk gaya, mengorbankan karakter, bahkan genre awalnya sendiri, tapi nggak benar-benar mencapai hal baru. Hanya just another smart entertainment selama 2 jam saja. Maka aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Glass Onion, A Knives Out Mystery. That's all we have for now. Kenapa sih orang kayak Miles terbukti bisa lebih sukses daripada yang beneran punya keahlian, yang punya skill? Apakah dunia memang lebih menghargai penampil daripada pemikir? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.